البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Masih di muka surat 26. Wa yakhrujul amru anil fawriyati ila tarakhi. Dan terkadang perintah itu keluar dari pola bersegera, kesegeraan menuju kepada tarakhi, boleh ditunda, boleh diakhirkan. Baik, jadi setelah kita tahu asal dari perintah adalah wajib dan bersegera, terkadang perintah itu boleh diakhirkan, ditunda dulu. Misaluhu, contohnya apa? Qada'u Ramadan, membayar puasa Ramadan. Fa innahu ma'murun bih. Memang ini diperintahkan dan ini wajib tentunya. Ada hutang ya, membayar. Lakin dalad dalilu ala annahu litarakhi. Tetapi dalil telah menunjukkan bahwasanya membayar Ramadan, membayar puasa Ramadan itu boleh untuk ditunda, boleh untuk diakhirkan. Ada tamu mau datang? Enggak. Oh, tayyib. Oh. Tayyib. Dalilnya mana? Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, kana yakunu alayya shaumu min Ramadan. Dulu saya sering mengalami hutang puasa dari Ramadan. Fama astati'u an aqdiyah. Maka saya tidak mampu untuk membayarnya illa fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Jadi tidak harus begitu keluar dari tanggal 1 Syawal masuk tanggal 2 wajib untuk membayar. Tidak demikian. Ini secara umum tanpa kita melihat masalah dalil yang lain tentang keutamaan puasa 6 hari Syawal. Wadzalika limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu dikarenakan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, muttafaqun alaih. Posisi beliau sebagai apa? Nabi, sebagai kepala keluarga, juga sebagai yaitu apa? Kepala pemerintahan, mengurus berbagai permasalahan dan seterusnya, perlu dibantu. Baik. Qal walau kana ta'khiru muharraman ma uqirat alaihi Aisyah radhiyallahu anha. Seandainya mengakhirkan pembayaran puasa itu haram, diharamkan, niscaya Aisyah tidak disetujui untuk melakukan itu. Ma la yatimmul ma'muru illa bih. Perkara yang diperintahkan yaitu suatu perkara, ini suatu perkara yang mana perkara yang diperintahkan tidak sempurna kecuali dengan itu. Jadi sekarang yang dibahas ada dua perkara. Perkara yang pertama, perkara yang memang sudah diperintahkan dan ini ma'ruf. Sekarang ada perintah kedua, yang mana perintah kedua ini menjadi penyempurna. Perkara yang kedua ini menjadi penyempurna terhadap perkara yang pertama. Maka apa hukumnya? Kata beliau, idza tawaqqafa fi'lul ma'muri bihi ala syai'. Apabila pengerjaan, pelaksanaan al-ma'mur, perkara yang diperintahkan, tawaqqafa, tergantung, ala syai', tergantung pada suatu perkara, kana dzalika syai'u ma'muran bih. Jadilah perkara yang kedua itu diperintahkan juga, walaupun hukum asalnya tidak diperintahkan. Contohnya nanti insya Allah disebutkan di sini. Fa in kana al-ma'muru bihi wajiban kana dzalika syai'u wajiban. Apabila perkara yang diperintahkan itu wajib, jadilah perkara yang kedua tadi itu juga wajib, karena dia menjadi penyempurna terhadap yang wajib. Kalau tidak demikian maka cacat. Wa in kana al-ma'muru bihi manduban kana dzalika syai'u manduban. Jika perkara yang diperintahkan itu adalah mandub, yaitu mustahab, jadilah perkara yang kedua itu juga mustahab. Baik. Contohnya apa? Misalul wajib, contoh yang mana perkara kedua jadi wajib juga, satrul aurah, menutup aurat. Maksudnya bagaimana itu? Menutup aurat itu apa? Jelas wajib. Fa idza tawaqqafa ala syira'is saut, apabila menutup aurat ini tergantung pada pembelian pakaian, kana dzalika syira'u wajiban. Jadilah pembelian pakaian tadi itu wajib.
Apa hukum asalnya jual beli pakaian? Mubah, nggak masalah. Tidak wajib, tidak mustahab, tidak makruh, tidak haram, tapi dia mubah. Tapi apa? Manakala sekarang dia menjadi sebab terlaksananya perkara yang wajib, yaitu menutup aurat, maka membeli pakaian jadi wajib. Apakah mungkin menutup aurat itu didapatkan tanpa jual beli? Masih mungkin. Mungkin apa? Dikasih hadiah oleh orang lain atau warisan dari orang tua dan semacamnya. Tapi makanya dikatakan di sini kalau memang dia itu tergantung pada jual beli pakaian sekarang ini, maka jual beli pakaian jadi wajib. Yang kedua, wa misalul mandub, contoh perkara yang mustahab. At-tatayyubu lil jum'ah, menurut sebagian pendapat, memakai minyak wangi untuk ibadah sholat Jumat. Jumhur ulama memang mengatakan mustahab, walaupun yang dirajihkan oleh Syekh Yahya adalah wajib, dan itu yang betul. Fa idza tawaqqafa ala syira'i tib, apabila memakai minyak wangi itu tergantung pada pembelian minyak wangi, karena minyak wanginya sudah habis dan kebetulan belum ada orang yang memberi, misalkan karena dzalika syira'u manduban, jadilah pembelian minyak wangi tadi itu mustahab menurut jumhur, walaupun yang rajih untuk laki-laki adalah wajib, karena Rasulullah sampai mengatakan apa, hendaknya dia memakai minyak wangi untuk ibadah sholat Jumat. Barang siapa tidak mendapatkan itu, maka apa? Walaupun hendaknya dia cari, walaupun memakai minyak wangi istrinya. Hukum asalnya memakai minyak wangi wanita itu tidak boleh. Wanita pakai minyak wanginya sendiri, lelaki pakai minyak wanginya sendiri sesuai dengan karakter yang disyariatkan. Yang laki-laki itu warnanya tidak jelas, tetapi apa? Baunya yang jelas. Kalau wanita warnanya jelas, baunya yang tidak jelas. Tetapi Rasulullah sampai mengatakan kalau tidak mendapatkan maka pakai minyak wangi istrinya. Menunjukkan apa? Ini sampai wajib memakai minyak wangi untuk ibadah sholat Jumat. Qal wa hadhil qa'idatu fi dhimni qa'idatin a'amma minha. Kaidah ini tadi, apa kaidah yang kita dapatkan? Dan ini penting. Ma la yatimul ma'muru illa bihi fahuwa ma'murun bih. Perkara yang mana suatu perkara yang diperintahkan itu tidak sempurna kecuali dengan dia, maka dia jadi diperintahkan juga. Baik. Sekarang dia ini masuk di dalam kaidah yang lebih umum, wahya al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah, sarana-sarana, faktor penyerta, faktor pendekat, dia memiliki hukum-hukum tujuan dan matlamatnya. Maksudnya bagaimana? Yaitu tadi, tujuannya apa? Tujuannya adalah menjalankan yang wajib, yaitu menutup aurat. Berarti yang menyebabkan itu terlaksana, hukumnya jadi wajib, yaitu membeli pakaian. Dan seterusnya. Demikian pula apa? Asal dari membeli air itu wajib atau mustahab atau makruh atau haram. Yang betul adalah mubah. Sekedar jual beli air itu mubah. Tapi kalau sekarang tiba waktunya untuk sholat dan dia perlu bersuci, dan bersuci itu wajib bagi orang yang sedang tidak bersuci, sedang berhadas, dan dia tidak mendapatkan air yang free, air yang gratis, dan memang kebetulan tidak ada air yang di dekatnya dan sebagainya tanpa keluar duit, maka berarti keluar duit jadi wajib. Sekarang membeli air jadi wajib. Ini contohnya. Baik. Qal fa wasailul ma'murat ma'murun biha. Sarana-sarana, faktor-faktor yang mendekatkan kepada perkara yang diperintahkan, berarti hukumnya juga apa? Diperintahkan. Misalkan apa? Yaitu contoh yang lain adalah walimah untuk pernikahan. Rasulullah bersabda, aulim walau bisyah. Hendaknya engkau membuat walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Taib. Ini menunjukkan apa? Walimah itu wajib. Taib. Sementara walimah tidak terlaksana kalau kita tidak memiliki kambing. Sementara kambingnya harus beli. Berarti sekarang beli kambing itu jadi wajib. Misalkan pendapat yang mengatakan minimalnya adalah kambing. Tapi yang rajih berdasarkan hadis yang lain, Rasulullah SAW beliau ketika menikah dengan Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha hanya dengan apa? Kurma dan akid. Ini menunjukkan bahwasanya kambing tadi itu tidak sampai wajib. Tapi apa? Mustahab. Maka membeli kambing sekarang bukan wajib dan bukan sekedar mubah. Jual beli asalnya mubah. Tapi sekarang jadi mustahab. Karena apa? Untuk menyempurnakan walimah tadi.
Taib. Demikian pula memberi nafkah kepada keluarga ini wajib, ini tanggung jawab. Kalau tidak demikian dan dia mampu itu dosa. Tapi ini tidak terlaksana kecuali misalkan dia harus keluar rumah, maka keluar rumah itu jadi wajib. Ini keluar tanggung jawab apa laki-laki, tentunya wanita tidak wajib. Taib. Tapi kalau tanpa keluar rumah pun dia mampu, maka apa? Keluar rumahnya tadi tidak sampai wajib. Bagaimana dia mampu tidak keluar rumah dapat rezeki? Mungkin banyak cara, mungkin lewat apa, telepon atau lewat online atau apa, selama apa masih memakai cara-cara yang halal. Tapi kalau memang itu tidak mungkin menjadi sebab datangnya rezeki misalkan, kecuali memang dia harus keluar rumah, maka dia wajib untuk keluar rumah. Allah Ta'ala berfirman, apa itu? Famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian di permukaan bumi, wa kulu mir rizqi, dan makanlah sebagian dari rezeki Allah. Berarti apa? Berarti memang dia harus keluar rumah. Kalau emang di dalam rumah semata tidak mampu mendatangkan rezeki tadi dan sebagainya. Qal wa wasailul manhiyati manhiyun anha. Sarana-sarana yang mendekatkan kepada perkara yang terlarang, maka ini juga terlarang. Makanya Allah Ta'ala berfirman, la taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Zina saja haram. Zina itu haram. Ternyata apa? Mendekat juga jangan, karena mendekat ini akan menyebabkan orang terjatuh di situ. Berarti apa? Berarti memang tidak boleh perkara-perkara yang menyebabkan adanya perzinaan. Di antaranya apa? Mendengarkan nyanyian dan lagu-lagu. Karena memang ini adalah barid sebagai pos kepada perzinaan, kata para ulama. Dan yang semacam itu. Cuma apa? Ini kaidah umum. Tidak boleh kita gunakan kecuali setelah apa? Kita tahu kuyutnya, kita tahu ikatan-ikatan, tahu syarat-syaratnya. Tidak seperti sebagian hizbiyun dan para penghamba dunia. Dia mengatakan sarana ini memiliki hukum seperti tujuan. Berarti apa? Tujuan boleh menghalalkan segala cara. Ini keliru. Kenapa? Karena ada ikatannya. Maksudnya adalah sarana-sarana yang hukum asalnya adalah mubah. Kalau hukum asalnya adalah haram, maka tidak boleh. Contohnya apa? Apa di antara perkara yang wajib, bahkan sangat wajib, yaitu ibadah haji, sampai jadi rukun Islam. Sekarang orang tidak punya uang untuk, misalkan, untuk berhaji. Tetapi apa? Ada sarana, dia diberi tawaran, ditelepon oleh temannya. Yaitu apa? Anda mungkin saja untuk berhaji tahun ini masih ada kesempatan ini dalam 1 bulan Anda pergi masuk ke Thailand, Anda pergi ke masuk kota demikian, lalu Anda menyelundupkan dadah misalkan narkotik. Dalam 1 minggu dijamin Anda jadi bilioner. Mungkin saja, tetapi ini adalah haram. Allah Ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Berarti apa? Tidak boleh dengan alasan tujuannya adalah untuk menjalankan yang wajib, lalu dia melakukan apa yang haram. Ini tidak boleh. Jadi kaidah ini dibatasi dengan kaidah yang lain. Sebagaimana dalil Quran was sunnah, keumumannya itu sering dibatasi oleh dalil-dalil Quran was sunnah yang lainnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.